Salam saudara yang dikasihi Tuhan. Kabar baik tentunya kiranya terus ada dan menyertai kita semua dimanapun kita berada. Pada saat ini 2 Juli 2020 kita kembali bertemu dan kita akan sama-sama disapa melalui renungan pada pagi hari ini yang terdapat dalam kitab Zakaria pasal 1 ayat 1 sampai 6. Saya akan bacakan secara khusus ayat 6 saja. Silahkan Bapak Ibu Saudara membacanya masing-masing. Demikian firman Tuhan. Tetapi segala firman dan ketetapanku yang telah kuperintahkan kepada hamba-hambaku para nabi, bukankah itu telah sampai kepada nenek moyangmu? Maka bertobatlah mereka serta berkata, sebagaimana Tuhan semesta alam bermaksud mengambil tindakan terhadap kita sesuai dengan tingkah laku kita dan perbuatan kita, demikianlah Ia mengambil tindakan terhadap kita. Saudara yang dikasihi Tuhan, tema renungan pada pagi hari ini, berkarya bersama Tuhan membawa kelegaan bagi sesama. Kita patut naikkan syukur kepada Tuhan atas campur tangannya dalam kondisi yang belum sepenuhnya stabil pada saat ini. Namun di beberapa tempat sudah diperbolehkan ibadah bersama di gedung gereja. Namun dalam kesemuanya itu kita tidak boleh lalai untuk mematuhi protokol kesehatan dan aturan yang berlaku di daerah kita masing-masing, yang tentunya satu dengan yang lain berbeda. Ini merupakan hal yang tidak mudah tentunya bagi sebagian orang menyesuaikan dengan kondisi yang baru dalam aturan yang selalu dipantau dan saling mengawasi satu dengan yang lain. Namun hal yang menarik adalah sasaran atau tujuan dari kesemuanya itu adalah untuk kelegaan dan kesehatan bersama, baik keluarga, warga jemaat maupun masyarakat yang ada di sekitar kita. Selaras dengan firman Tuhan yang kita baca saat ini, tokoh seorang yang mendapat panggilan dan diutus lalu bersama Tuhan, ia berkarya untuk memberikan pembebasan dan kelegaan serta pemulihan bagi bangsanya dan generasinya. Pada waktu itu masa sulit yang terjadi pada zaman Zakaria memang kalau kita bandingkan atau samakan tentu tidak sama dengan kesulitan yang ada sekarang ini. Namun jika kita melihat hal sederhananya, semua sama-sama sedang dalam tekanan, tentunya sesuai dengan porsi, kekuatan dan kemampuan setiap individu. Yang menarik dari Zakaria adalah ia keturunan dari orang-orang yang taat dan takut akan Tuhan, mencintai firman Tuhan, bahkan nenek moyangnya, orang tuanya mengenalkan dia pada Tuhan sang sumber segalanya sampai kepada Zakaria. Sehingga dalam situasi sulit sekalipun mampu melihat tujuan baik dari Tuhan atas setiap peristiwa dan tetap menjadi berkat serta memberikan kelegaan, pembebasan bagi sesamanya karena ia bersama dengan Tuhan. Kita sebagai orang Timur yang memiliki ragam budaya tentu bukan hal yang asing jika ada orang yang berhasil atau menjuarai sebuah turnamen atau olimpiade olahraga, atau bahkan menjadi penjahat kemudian tertangkap, lalu sekonyong-konyong kita bertanya, anak siapa, keturunan siapa, suku apa, bahkan sampai seperti itu, atau bahkan mungkin apa kepercayaannya. Itu yang terjadi. Maka Yesus pernah menyampaikan, pohon dikatakan baik itu dilihat dari buahnya. Semua orang ingin memiliki keturunan
baik atau generasinya baik dan menjadi berkat. Namun kadangkala lalai mempersiapkan generasinya dengan dimulai dibawa kepada Tuhan dan mencintai firman-Nya. Sebab semuanya itu tidak instan, butuh proses yang panjang, dan kadangkala proses itu membuat sakit serta melelahkan. Namun jika Tuhan di pihak kita, tentu kita akan kuat. Kisah pembangunan Bait Allah yang terhambat bertahun-tahun adalah proses yang tentunya menyakitkan sampai munculnya Zakaria yang hadir membangun spiritual umat Tuhan. Semua itu tentu diwariskan oleh orang tuanya sebagai anak imam, atau bahkan ia menjadi imam atau nabi. Ia tentu tahu segala perih, lelah dan resiko yang akan dihadapi dari setiap tindakannya. Namun ia tetap memilih melakukan yang benar bersama Tuhan, berkarya untuk memberi kelegaan serta tidak mencari zona aman. Secara ekonomi, politik, bahkan spiritual, umat Tuhan pada waktu itu dalam posisi di bawah. Hal ini tentu bisa menyebabkan ketidakstabilan emosi yang mengancam nyawa Zakaria. Namun ia dengan tegas menyampaikan firman Tuhan, jika umat tidak bertobat, Tuhan murka dengan mengangkat dosa masa lalu nenek moyang mereka. Artinya bahwa kekuasaan, kekuatan, kekayaan tidak kekal. Bahkan pemberita firman pun tidak kekal. Tidak akan hidup selamanya, ada batas waktunya, tapi firman-Nya tetap kekal. Ada masa berakhirnya. Namun jika masih ada kesempatan, gunakanlah itu dengan sebaik mungkin sesuai dengan apa yang Tuhan kehendaki. Dan Tuhan menyediakan pembebasan jika umat bertobat dan berbalik kepada Tuhan. Ayat 6 yang memperlihatkannya. Artinya Bapak Ibu Saudara, masa lalu memang tidak mudah kita lupakan, tapi masa lalu bisa kita tinggalkan. Dan masa lalu bisa menjadi alat untuk kita tidak jatuh pada kesalahan yang sama. Saudara yang terkasih, dalam kehidupan saat ini, kita sama-sama dalam keadaan sulit, tertekan, merana. Namun sebagai orang percaya kita tidak sendirian. Ada Tuhan yang selalu menolong kita. Masakan kita yang sudah ditolong melalui anugerah-Nya tidak mau menolong sesama kita yang saat ini membutuhkan pertolongan? Kita yang sudah didamaikan dengan Tuhan melalui Kristus, masakan tidak mau mendamaikan sesama kita? Dan kita yang sudah menerima kabar baik, masakan kita tidak mau mewartakan kabar baik kepada sesama kita? Memang semua mengandung resiko. Belajar dari Zakaria, sekalipun harus menjadi martir, ia memberitakan yang benar dan bersama Tuhan membawa kelegaan bagi sesamanya. Kita juga bisa membawa kelegaan bagi sesama kita, dimulai dari keluarga kita dan karya yang bisa kita lakukan sebagai sebuah tindakan nyata. Mari kita mulai dari jemaat kita untuk membangun GKSPS ke depan, agar betul-betul menjadi rumah bersama dan selalu tersedia roti sehingga memberi kelegaan bagi yang tinggal di dalamnya. Pendahulu kita sudah meletakkan dasar dan mewariskan banyak hal yang kita butuhkan, tentu sesuai zamannya. Tapi setidaknya itu menjadi bekal untuk kita ke depan yang tinggal meneruskan perjuangan itu. Mari maksimalkan apa yang ada pada kita dengan saling menopang, menguatkan, mendukung, dan menolong dalam kesetaraan agar kita betul-betul mampu dan bisa membawa kelegaan bagi sesama kita saat ini. Jangan pernah takut jika kita benar serta bersama Tuhan di dalam Kristus Yesus, karena Dialah perisai kita. Tuhan
memberkati. Amin.